jumpa lagi dengan saya Rista. Pada video kali ini saya akan kembali membahas soal tentang persamaan diferensial. Nah teman-teman, kenapa kita harus mengulang atau ulang-ulang mempelajari atau mengerjakan soal diferensial? Semakin kita mempelajari soal-soal, ya semakin kita menguasai materinya, dan dengan mudah ketika ada soal dimanapun kita menemukan soal diferensial, ya kita dengan mudah mengerjakannya. Nah langsung saja kita lihat teman-teman seperti apa contoh soalnya. Nah ini dia teman-teman soalnya. Soalnya seperti ini. Carilah suatu solusi f dari persamaan diferensial dy per dx sama dengan y pangkat min 3 per x pangkat min 5. Sedemikian sehingga di titik x sama dengan 0, solusi ini mempunyai nilai 5. Nah, dari soal tersebut teman-teman, kita dapat mengetahui bahwa di sini kita dapat mengetahui atau diketahui dy per dx sama dengan y pangkat min 3 per x pangkat min 5. Sedemikian sehingga di titik x itu sama dengan 0 dan titik y itu sama dengan 5. Atau kita bisa tulis dalam fungsi itu menjadi y0 sama dengan 5. Nah, selanjutnya teman-teman, pertama-tama yang kita lakukan itu kita mengubah bentuk kita mengubah bentuk ini y pangkat min 3 per x pangkat 5 itu ke dalam bentuk positif. Sehingga di sini menjadi dy per dx sama dengan 1 per y3 dibagi 1 per x5. Sehingga dy per dx sama dengan 1 per y pangkat 3 dikali x pangkat 5 per 1. Nah, kenapa bentuknya seperti ini teman-teman? Karena kembali lagi kita melihat ada salah satu konsep itu namanya konsep eksponensial, itu dimana a pangkat min 1 sama dengan 1 per an. Nah, selanjutnya teman-teman, sehingga di sini menjadi dy per dx sama dengan x 5 per y 3 pangkat 3. Nah, selanjutnya kita lakukan pemisahan variabel sehingga di sini di ruas kirinya itu, kenapa kita harus melakukan pemisahan variabel? Tujuannya ialah supaya kita bisa mengintegralkan. Sehingga di sini menjadi ruas kirinya menjadi y pangkat 3 dy sama dengan x pangkat 5 dx. Nah, sehingga di sini integral dari y pangkat 3 dy sama dengan integral dari x pangkat 5
dx. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa integral dari y pangkat 3 itu sama dengan sama dengan 1/3 y dipangkatkan 3 ini kita tambah 1, 3 y pangkat 3 ditambah dengan 1 dy sama dengan ini ditambah dengan c sama dengan integral dari x pangkat min 5 itu menjadi 1/5 ditambah 1 x pangkat 5 ditambah 1 dx tambah dengan C2. Nah, selanjutnya teman-teman, kedua ruas itu kita sama-sama kurangkan dengan C, sehingga di sini menjadi 1/4 y dipangkatkan 4 ditambah pangkat 4 sama dengan 1/6. Ini sama dengan teman-teman 1/6 x pangkat 6 ditambah C1 kurang C2, sehingga di sini hasilnya menjadi 1/4 y dipangkatkan 4 sama dengan 1/6 x pangkat 6 tambah dengan C. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita mengalihkan kedua ruas kiri dan ruas kanan itu dengan 4, sehingga di sini menjadi y dipangkatkan 4 sama dengan 4 dikali 1/6 x pangkat 6 ditambah dengan x pangkat 6 itu kita tambah dengan C. Nah, kita tambah dengan C. Atau kita tulis biar lebih jelas di sini ya teman-teman. Kita tulis yang di sini aja. Y pangkat 4 sama dengan 4 dikali 1/6 x pangkat 6 ditambah dengan C. Nah, kemudian kita distribusikan sehingga menjadi y dipangkat 4 sama dengan 4/6 x pangkat 6 ditambah dengan 4C. Nah, kita lanjut di sini.
menjadi 4C, sehingga di sini menjadi ini 4/6 ini kita sederhanakan, kita sama-sama sederhanakan dengan 2, sehingga menjadi Y dipangkatkan 4 sama dengan 4/6. Ya, kita tulis di sini saja biar lebih dimengerti. Kita bagi dengan 2. Ini menjadi 4 bagi 2 sama menjadi 2/3 X pangkat 6 ditambah 4C. Nah, selanjutnya Y sama dengan akar pangkat 4 2/3 X pangkat 6 ditambah dengan 4C. Nah, jadi sekarang teman-teman kita sudah mendapat solusi umumnya. Karena tujuan kita tadi yang pertama itu kita mencari solusi umumnya, dan sekarang yang menjadi solusi umumnya adalah yang ini. Nah, ini dia solusi umumnya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita mendistribusikan nilai X tadi, nilai yang ini, teman-teman. Nah, nilai X sama dengan 0 tadi dengan Y sama dengan 5 ke dalam solusi umum yang ini. Sehingga di sini menjadi Y tadi adalah 5. Sehingga di sini menjadi 5 sama dengan akar pangkat 4 2/3 dikali dengan X tadi adalah 0, teman-teman. Dipangkatkan 6 ditambah dengan 4C. Sehingga di sini menjadi 5 sama dengan akar pangkat 4 4C. Nah, selanjutnya kedua ruas ini kita sama-sama pangkatkan dengan 4, sehingga di sini menjadi 5 pangkat 4 sama dengan 4C. Nah, atau kita tulis di sini saja ya, teman. Selanjutnya kedua ruas selanjutnya kedua ruas kita pangkatkan menjadi 4 sehingga bentuknya seperti ini. Sehingga 5 pangkat 4 itu sama dengan 625 sama dengan 4C. Sehingga selanjutnya menjadi 625 itu per 4 sama dengan C. Sehingga di sini menjadi 425 per 4 itu sama dengan 156,6
25 sama dengan C. Nah, tujuan kita tadi memasukkan nilai X dan Y ke dalam solusi umum itu untuk mencari nilai C. Sehingga sekarang nilai C-nya ini. Dan langkah selanjutnya itu kita ini mungkin masih cukup teman-teman. Kita substitusikan nilai C yang ini ke dalam solusi umum. Solusi umum tadi itu yang mana teman-teman? Ke dalam solusi umum yang ini ya teman-teman. Nah, kita substitusikan dia di sini. Sehingga hasilnya menjadi solusi umumnya tadi kan Y sama dengan akar pangkat 4 2/3 X pangkat 6 ditambah dengan 4C. Sehingga di sini hasilnya menjadi Y akar pangkat 4 Y sama dengan 2/3 X pangkat 6 ditambah dengan 156,25. Sehingga di sini menjadi Y sama dengan akar pangkat 4 2/3 X pangkat 6 ditambah dengan 625. Jadi di sini kita dapat mengambil kesimpulan. Jadi solusi dari dy per dx sama dengan y pangkat min 3 per x pangkat min 5 untuk x sama dengan 0 dan y sama dengan 5, atau ditulis dalam fungsi f0 sama dengan 5 adalah Y sama dengan akar pangkat 4 2/3 X pangkat 6 ditambah dengan 625. Nah, jadi ini dia teman-teman hasilnya. Kita dapat kembali melihat soalnya yang tadi. Soalnya yang tadi ini kan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Dan ini dia jawabannya. Jadi kita cukup sampai di sini teman-teman, dan terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan soal-soal diferensial. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya ya teman-teman. Sekian dan terima kasih.